Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mawaddah Dwi Putri dengan NIM 20060044. Saya berasal dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Baiklah, pada pertemuan ke-11 ini, saya akan menjelaskan materi mata kuliah statistika yang berjudul Konsep Dasar Probabilitas. Baiklah, yang pertama, saya akan menjelaskan tentang pengertian probabilitas dan manfaat probabilitas, yang mana probabilitas ini merupakan suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event yang akan terjadi di masa yang akan datang, yang mana probabilitas ini dinyatakan antara angka 0 hingga 1 dalam bentuk persentase. Manfaat dari probabilitas ini yaitu untuk membantu pengambilan keputusan yang tepat, yang mana kita ketahui bahwa dalam kehidupan di dunia ini tidak ada kepastian dan informasi yang tidak sempurna, sehingga dengan adanya probabilitas kita dapat mengambil keputusan yang tepat. Contoh dari probabilitas yaitu pembelian harga saham berdasarkan analisis harga saham, peluang produk yang diluncurkan perusahaan, yaitu mengenai sukses atau tidaknya produk tersebut. Di saat kita membicarakan mengenai probabilitas, ada 3 hal yang sangat penting yang dapat kita ketahui. Yang pertama yaitu percobaan atau eksperimen, yang mana percobaan adalah aktivitas yang melahirkan suatu peristiwa. Contohnya adalah kegiatan melempar uang akan menimbulkan peristiwa muncul gambar atau angka. Kegiatan jual beli saham akan menimbulkan peristiwa membeli atau menjual. Perubahan harga-harga akan menimbulkan inflasi dan deflasi. Mahasiswa yang giat belajar akan menimbulkan prestasi yang memuaskan, sangat memuaskan dan juga terpuji. Pertandingan sepak bola akan menimbulkan peristiwa menang, kalah, atau seri, dan kegiatan-kegiatan yang menimbulkan peristiwa tersebut dikenal dengan percobaan. Yang kedua yaitu hasil atau outcome, yaitu dari suatu percobaan akan memberikan hasil. Disimpulkan bahwa hasil adalah seluruh kemungkinan peristiwa yang akan terjadi akibat adanya suatu percobaan atau kegiatan. Yang ketiga yaitu peristiwa atau event. Peristiwa merupakan kumpulan dari satu atau lebih hasil yang terjadi pada sebuah percobaan atau kegiatan, yang mana dalam setiap percobaan atau kegiatan hanya ada satu kemungkinan hasil. Pada kegiatan jual beli saham, kalau tidak membeli ya berarti menjual. Pada perubahan harga terjadi inflasi atau deflasi, dua peristiwa tersebut tidak dapat terjadi bersamaan. Pada kegiatan mahasiswa belajar, maka mahasiswa hanya lulus dengan satu kemungkinan, apakah memuaskan, sangat memuaskan, atau terpuji. Pada pertandingan sepak bola juga hanya terjadi satu peristiwa, apakah klub bola tersebut menang ataupun kalah. Dapat kita lihat pada gambar adalah contoh dari urutan percobaan, hasil, dan juga peristiwa, yang mana dalam tabel tersebut terlihat bahwa percobaannya adalah pertandingan antara timnas senior, yaitu Indonesia melawan ASEAN All-Star di Stadion Utama Gelora Bung Karno pada tanggal 11 Mei 2014. Dengan hasilnya adalah timnas menang, timnas kalah, seri, timnas tidak kalah, dan tidak menang. Maka peristiwanya adalah timnas menang. Probabilitas ini dapat dinyatakan dalam bentuk pecahan 0 hingga 1, yang mana apabila pecahan 0 yaitu menunjukkan probabilitas yang tidak mungkin terjadi, sedangkan probabilitas 1 menunjukkan peristiwa yang pasti terjadi. Probabilitas ini dapat dinyatakan dalam bentuk desimal dan juga persentase. Contohnya adalah yang pertama, pada hari Jumat adalah penutupan bursa saham, maka kebanyakan investor berusaha meraih keuntungan melalui penjualan saham atau yang biasanya disebut dengan profit taking, yang mana probabilitas menjual mencapai 0,7 sedangkan membeli hanya 0,3. Yang kedua yaitu ketika perang antara Amerika Serikat dengan Irak memuncak di tahun 2003 hingga 2005, probabilitas inflasi di atas 2 digit di Indonesia mencapai 70% dan hanya 30% probabilitas inflasi di bawah 2 digit. Yang ketiga yaitu melihat kondisi kesiapan fisik dan mental para pemain Persita dan PSIS.
maka peserta mempunyai probabilitas menang 50% dibagi dengan 50% dibandingkan PSIS. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pendekatan terhadap probabilitas. Dalam menentukan tingkat probabilitas, ada 3 pendekatan yang bisa kita gunakan, yaitu pendekatan klasik, pendekatan relatif, dan pendekatan subjektif. Yang pertama yaitu pendekatan klasik, yang mana pendekatan klasik ini menyatakan bahwa suatu peristiwa mempunyai kesempatan untuk terjadi yang sama besar. Rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil dibagi dengan jumlah total kemungkinan hasil. Contoh dari pendekatan klasik ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana peristiwa menjual dan membeli saham mempunyai kesempatan yang sama untuk terjadi pada kegiatan jual beli saham. Jumlah hasilnya ada 2 dan hanya satu peristiwa yang terjadi, maka probabilitas menjual dan membeli adalah sama, yaitu 1/2. Pada kegiatan mahasiswa belajar, semua hasil baik memuaskan, sangat memuaskan, dan juga terpuji mempunyai probabilitas yang sama, yaitu jumlah hasilnya ada 3 dan hanya terjadi satu peristiwa, maka probabilitas setiap peristiwa adalah sama, yaitu 1/3. Yang ketiga, pada suatu percobaan di mana hanya ada satu peristiwa yang terjadi, sehingga peristiwa lain tidak dapat terjadi pada suatu percobaan dengan waktu yang sama, dikenal dengan peristiwa saling lepas. Yang mana peristiwa saling lepas ini merupakan terjadinya suatu peristiwa sehingga peristiwa lain tidak terjadi pada waktu yang sama. Yang kedua yaitu pendekatan relatif, yang mana pendekatan relatif ini yaitu probabilitas suatu kejadian tidak dianggap sama yang tergantung dari berapa banyak suatu kejadian terjadi. Rumusnya adalah probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi dengan jumlah total percobaan. Contohnya adalah dalam 12 bulan terlihat bahwa jumlah bulan inflasi ada 9 dan jumlah bulan deflasi ada 3 dari total 12 bulan tersebut. Maka probabilitas terjadinya inflasi adalah 9 dibagi 12 sama dengan 0,75 dan probabilitas terjadinya bulan deflasi adalah 3 dibagi 12, maka hasilnya adalah 0,25, atau dapat dinyatakan dalam bentuk persentase yaitu 75% inflasi dan 25% deflasi. Yang ketiga yaitu pendekatan subjektif. Definisinya adalah probabilitas suatu kejadian didasarkan pada penilaian pribadi yang dinyatakan dalam suatu derajat kepercayaan. Contohnya adalah menurut Presiden Saddam Hussein, Irak pasti menang melawan Amerika. Yang kedua, menurut Menteri Keuangan Indonesia periode 1996 hingga 1998, Indonesia tidak pernah akan krisis karena fondasi ekonomi yang kuat. Dan yang ketiga yaitu seorang mahasiswa akan mendapatkan nilai minimal B untuk mata kuliah statistika 1. Semua contoh tersebut hanya didasarkan pada penilaian pribadi dan mungkin tidak banyak menggunakan informasi sebagai dasar pertimbangannya. Maka, pendekatan demikian dinamakan dengan pendekatan subjektif. Baiklah, materi selanjutnya yaitu hukum dasar probabilitas. Hukum dasar probabilitas yang pertama yaitu hukum penjumlahan, yang mana hukum penjumlahan ini menghendaki peristiwa yang saling lepas atau mutual eksklusif, yaitu apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat yang bersamaan. Apabila kejadian menjual saham atau PA, maka kejadian membeli saham atau disebut dengan PB tidak terjadi pada waktu yang bersamaan. Jika kejadian A dan B saling lepas, hukum penjumlahan menyatakan bahwa probabilitas suatu kejadian atau probabilitas kejadian lain terjadi sama dengan penjumlahan probabilitas masing-masing kejadian. Hukum tersebut dinyatakan dalam P dalam kurung A atau B sama dengan P dalam kurung A ditambah dengan P dalam kurung B.
Contoh dari hukum penjumlahan ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana dari tabel tersebut diketahui bahwa probabilitas jual sama dengan P dalam kurung A sama dengan 120 dibagi 200, hasilnya adalah 0,60. Probabilitas beli sama dengan P dalam kurung B sama dengan 80 dibagi 200, maka hasilnya adalah 0,40. Yang mana P dalam kurung A atau B yaitu peluang terjadinya A dan B, PA peluang terjadinya A, dan PB peluang terjadinya B. Sehingga probabilitas A atau B hasilnya adalah 0,6 ditambah 0,4 yaitu 1,0. Jika kita lihat dari saham yang diperjualbelikan terdapat 3 bank yaitu BCA, BLP, dan BNI, yang mana jumlah total transaksinya adalah 200. Probabilitas BCA yaitu 70 dibagi 200, hasilnya adalah 0,35. Probabilitas BLP yaitu 80 dibagi 200, hasilnya adalah 0,40. Dan probabilitas BNI yaitu 50 dibagi 200, hasilnya adalah 0,25. Maka probabilitas dari kejadian BCA, PD atau BNI PF adalah 0,35 ditambah 0,25 sama dengan 0,6. Untuk probabilitas kejadian BCA, PD atau BLP PE dan BNI PF, maka hasilnya adalah 0,35 ditambah 0,40 ditambah 0,25, hasilnya adalah 1,0. Yang selanjutnya yaitu peristiwa atau kejadian bersama. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu mencari probabilitas jual saham BCA PAD dan probabilitas beli saham BCA PBD. Yang mana dalam kegiatan jual saham dan sahamnya BCA ada 30 transaksi, kegiatan beli saham dan sahamnya BCA adalah ada 40, sehingga probabilitasnya adalah 40 dibagi 200 sama dengan 0,20 dan 30 dibagi 200, maka hasilnya adalah 0,15. Pada peristiwa bersama, dua atau lebih peristiwa dapat terjadi secara bersama-sama. Peristiwa bersama tersebut dapat lebih mudah dilihat dengan diagram Venn yang telah disediakan pada gambar. Apabila kita ingin menjumlahkan kejadian A dan kejadian D, maka PA atau D sama dengan PA tambah PD. Maka dengan diagram Venn terlihat adanya perhitungan ganda yaitu kejadian AD. Kejadian AD tersebut masuk dihitung ke dalam kejadian A dan kejadian D. Oleh sebab itu, untuk penjumlahan probabilitas dengan adanya unsur kegiatan bersama, maka rumus penjumlahan dirumuskan kembali sebagai berikut, yaitu PA atau D sama dengan PA ditambah PD dikurang dengan PAD, di mana PA atau D probabilitas terjadinya A atau D atau A dan D bersama-sama. PA probabilitas terjadinya A, PD probabilitas terjadinya D, dan PAD probabilitas terjadinya A dan D bersama-sama. Untuk mencari jual saham dan saham BCA, PA atau D, yaitu 0,6 ditambah 0,35 dikurang 0,15, maka hasilnya adalah 0,80. Untuk probabilitas kejadian beli saham atau saham BNI, PB atau F, hasilnya adalah 0,40 ditambah 0,25 dikurang 0,05, yaitu hasilnya adalah 0,6. Selanjutnya yaitu hukum perkalian, yang mana hukum perkalian ini menghendaki setiap peristiwa adalah independen, yaitu suatu peristiwa terjadi tanpa harus menghalangi peristiwa lain untuk terjadi. Peristiwa A dan B independen. Apabila peristiwa A terjadi, maka tidak menghalangi terjadinya peristiwa B. Oleh sebab itu, perlu diingat bahwa untuk penjumlahan menghendaki peristiwa saling lepas, sedang untuk perkalian menghendaki peristiwa independen. Peristiwa independen adalah terjadinya suatu peristiwa atau kejadian tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Hukum perkalian untuk probabilitas kejadian A dan B yang saling independen dinyatakan dalam rumus P, A, dan B sama dengan PA dikali PB. Contoh dari hukum perkalian ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana di saat kita melemparkan uang logam 2 kali udara, berapakah probabilitas kedua lemparan tersebut menghasilkan gambar. Penyelesaiannya adalah probabilitas gambar 1/2 dan probabilitas angka 1/2. Maka 1/2 dikali 1/2, maka hasilnya adalah 1/4. Apabila dua uang dilemparkan, maka ada 4 kemungkinan, yaitu munculnya gambar-gambar mempunyai probabilitas 1/4, karena dari 4 hasil akan terjadi satu kejadian.
Selanjutnya yaitu probabilitas bersyarat. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas suatu peristiwa akan terjadi dengan ketentuan peristiwa yang lain telah terjadi. Hukum perkalian untuk probabilitas bersyarat bahwa peristiwa B terjadi dengan syarat peristiwa A telah terjadi dinyatakan sebagai berikut. P dalam kurung A dan B sama dengan P dalam kurung A dikali P dalam kurung BA. Selanjutnya yaitu peristiwa pelengkap. Peristiwa pelengkap menunjukkan bahwa apabila ada dua peristiwa A dan B yang saling melengkapi, sehingga jika peristiwa A tidak terjadi, maka peristiwa B pasti terjadi. Maka probabilitas keduanya dapat dirumuskan yaitu P dalam kurung A ditambah P dalam kurung B sama dengan 1, atau P dalam kurung A sama dengan 1 dikurang P dalam kurung B. Materi selanjutnya yaitu diagram pohon probabilitas. Diagram pohon merupakan suatu diagram yang menyerupai pohon dimulai dari batang kemudian menuju ranting dan daun. Diagram pohon dimaksudkan untuk membantu menggambarkan probabilitas atau probabilitas bersyarat dan probabilitas bersama. Diagram pohon sangat berguna untuk menganalisis keputusan-keputusan bisnis, di mana terdapat tahap-tahap pekerjaan. Contoh dari diagram pohon probabilitas ini dapat kita lihat pada gambar, yang mana melalui diagram pohon dengan mudah dapat diketahui bahwa nilai probabilitas suatu kejadian. Probabilitas terjualnya saham BLP yaitu 0,24, probabilitas dibelinya saham BNI yaitu 0,10. Materi selanjutnya yaitu teorema Bayes. Teorema Bayes ini merupakan probabilitas bersyarat suatu kejadian terjadi setelah kejadian lain ada. Rumusnya adalah P1 di P sama dengan PA1 dikali PBA1 dibagi dengan PA1 dikali PBA1 ditambah PA2 dikali PBA2 dan seterusnya. Beberapa prinsip menghitung. Yang pertama yaitu faktorial. Faktorial digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Faktorial dilambangkan dengan n faktorial. Contohnya adalah dalam menyusun urutan dari 5 perusahaan yang memberikan dividen terbesar. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yaitu menyusun urutan perusahaan sama dengan 5 faktorial sama dengan 5 kali 4 kali 3 kali 2 dan kali 1. Maka terdapat 120 cara untuk mengurutkannya. Yang kedua yaitu permutasi. Permutasi digunakan untuk mengetahui sejumlah kemungkinan atau yang terjadi dalam satu kelompok objek. Pada permutasi kita berkepentingan dengan susunan atau urutan dari objek. Rumusnya adalah NPR sama dengan n faktorial dibagi dengan dalam kurung n dikurang r faktorial, yang mana P merupakan jumlah permutasi atau cara objek disusun, n jumlah total objek yang disusun, r jumlah objek yang digunakan pada saat bersamaan, jumlah r dapat sama dengan n atau lebih kecil, dan tanda seru adalah tanda dari faktorial. Contohnya dapat kita lihat pada gambar, yang mana apabila ada 20 perusahaan yang memberikan dividen tahun 2002 dan disusun berdasarkan kinerja perusahaan di mana tiap kelompok terdiri atas 5 perusahaan. Ada berapa cara untuk susunan perusahaan tersebut? Penyelesaiannya adalah 20P5 sama dengan 20 faktorial dibagi dengan dalam kurung 20 kurang 5 faktorial sama dengan 20 faktorial dibagi 15 faktorial sama dengan 20 dikali 19 dikali 18 dikali 17 dikali 16 dan kali 15 faktorial dibagi dengan 15 faktorial, hasilnya adalah 1860/480. Yang selanjutnya yaitu kombinasi. Kombinasi dipergunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu yang diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Contohnya adalah ada 5 bank yang mengajukan kredit portofolio ke Bank Indonesia. Sementara itu, Bank Indonesia hanya akan memilih 2 bank saja. Ada berapa kombinasi bank yang dapat dipilih oleh Bank Indonesia? Rumusnya adalah NCR sama dengan N faktorial dibagi R faktorial
faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Maka penyelesaiannya adalah 5C2 sama dengan 5 faktorial dibagi 2 faktorial dalam kurung 5 kurang 2 faktorial sama dengan 5 faktorial dibagi dengan 2 faktorial dan 3 faktorial. Maka 5 dikali 4 dikali 3 faktorial dibagi 2 kali 1 kali 3 faktorial, hasilnya adalah 5 kali 2 yaitu 10. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai materi konsep dasar probabilitas mata kuliah statistika pada pertemuan ke-11 ini. Saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Maka saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.